Kita punya Allah yang membela kita, saudara. Di dalam Mazmur 46 ayat 9, firman Tuhan berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10 yang berkata, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kayaknya di PPT saya ada itu, Jack. Ya, keluarkan PPT saja. Puji Tuhan. Pemazmur, saudara, dia begitu, saya percaya ini adalah seperti kayak nubuatan, saudara. Ya, ini seperti nubuatan yang disampaikan dalam bentuk nyanyian. Dikatakan pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Maksudnya pergilah, pandanglah Tuhan yang sedang mengerjakan ya pemusnahan di bumi. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya. Dikatakan ayat 10, dikatakan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saudara, ini berbicara bagaimana dunia ini kacau balau, semuanya serba berantakan, Bapak Ibu. Ya, umat Tuhan sepertinya tertekan, ya. Tetapi pemazmur ini dia menyampaikan satu pesan profetik bahwa jangan takut, pergilah, pandanglah Tuhan yang sedang bekerja. Sedang bekerja apa dalam hidup saudara dan saya? Yaitu mengadakan pemusnahan. Maksudnya apa, saudara? Yaitu Tuhan yang membela hidup kita. Pada waktu ada banyak tantangan dan rintangan, waktu saudara mengalami sakit yang belum mengalami kesembuhan, saudara sedang mengalami pergumulan dan keuangan belum selesai juga, saudara yang mengalami masalah dalam hubungan dalam keluarga dan sepertinya belum terselesaikan juga, saya mau katakan bahwa ini adalah pesan profetik buat kita, bahwa Tuhan mengadakan pemusnahan, Tuhan akan membereskan, Tuhan akan dikatakan mematahkan busur panah daripada si iblis, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tetapi saudara, ada satu kata ya yang saya kasih warna putih dan saya buat tanda merah, menghentikan. Menghentikan. Bapak Ibu, bicara tentang menghentikan, Bapak Ibu, ini bicara tentang stop, berhenti. Stop, berhenti, dan tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara, kata berhenti atau menghentikan ini adalah kata Ibrani, di dalam kata Ibrani yaitu sabat, Bapak Ibu. Bicara tentang sabat yang saudara seringkali dengar, yaitu ada hari sabat, itu adalah hari perhentian. Ya, di mana kita beristirahat, berhenti bekerja, atau juga yang disebut rest, Bapak Ibu. Ya, jadi kata berhenti di sini ini bicara tentang kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita benar-benar istirahat, relax, berhenti bekerja, dan rest, saudara. Saudara, di dalam pergumulan kehidupan kita di dalam dunia ini, ya, kita perlu menghentikan semua yang membuat saudara rasa saya mampu, saya sibuk, saya luar biasa. Ada satu waktu, saudara, kita harus rest, kita harus ada sabat, kita harus ada berhenti, beristirahat. Amin. Wah, nggak salah saudara kerja keras luar biasa. Tetapi saudara, kita perlu yang namanya istirahat. Saudara nggak salah, saudara. Saudara mikirin masalah keluarga, masalah di dalam keuangan, pekerjaan, masalah dalam pelayanan. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi saudara, kita perlu
menghentikan semua yang kita pikirkan, yang kita rasa kita mampu untuk membereskan dan menyelesaikan, dan kita berhenti, kita sabat, kita rest, saudara, kita istirahat di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Rest, saudara, berbicara tentang posisi di mana kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Ya. Waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan, posisi saudara adalah orang yang siap untuk menerima janji Tuhan. Waktu saudara berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, saudara rest, saudara sabat, saudara beristirahat dalam hadirat Tuhan, saudara adalah orang-orang yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Di dalam hadirat Tuhan kita nggak bisa, saudara, mengakumulasi. Ya, saya perlu menjelaskan, ya, supaya jangan salah kaprah, saudara. Ya, kita perlu waktu yang namanya kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Pemazmur, saudara, Daud, dia ada duduk diam. Dia menyembah Tuhan, dia rest. Bukan kita lagi sibuk, kita hubungan intim dengan Tuhan. Mana bisa, saudara, kita sibuk, kita berhubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita sedang layani di toko, saudara, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa rest. Capek, saudara. Ya, khotbah aja capek, saudara. Amel manggut-manggut dia. Karena dia udah datang kepada saya, Kingdom Om. Kingdom Om. Saya bukan pendeta, Om. Nanti suaminya, saudara. Iya kan? Haleluya. Besok ya berangkat ya. Oke, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, gak bisa, saudara, dalam kesibukan kita bisa rest, gak bisa. Mana ada, saudara, rest, istirahat sambil kerja, nggak ada, saudara. Kerja ya kerja, istirahatlah istirahat. Kalau saudara mau menerima berkat Tuhan, saudara mau mengalami kemenangan, mengalami kekuatan, saudara harus rest dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara harus duduk diam. Ya. Boleh saya minta tolong yang cowok minta bangku satu. Iya. Saudara, ya terima kasih. Waduh, Bapak Pendeta. Ya. Saudara harus duduk. Ini yang namanya rest, saudara. Haleluya. Amin. Iya, saudara. Enggak bisa, saudara, di toko lagi bikin bon, saudara. Itu namanya rest. Bukan. Itu bukannya sabat, bukannya istirahat, lagi kerja. Saudara, kalau Bapak Heru, nggak mungkin, saudara, dia rest di toko burungnya, saudara. Kan nggak bisa ya begitu ya Pak Heru ya. Mana bisa kita menyembah tuh. Haleluya, haleluya, engkau baik. Oh Allah baik. Nggak bisa, saudara. Jadi saudara harus benar-benar istirahat. Duduk diam. Tuhan, kau baik luar biasa. Saya mau beristirahat dalam hadirat Tuhan. Baru kekuatan saudara sama seperti waktu saudara tidur. Kekuatan saudara kembali pulih. Kenapa? Karena kita, ya nanti kan kita lanjutkan. Kita bukan duduk sendiri, saudara. Tapi ada satu pribadi yang bersama dengan kita. Udah begitu ada meja lagi, ada roti. Ada kopi. Hari ini gak ada kopi nih hari ini. Iya, biasanya ada kopi ya, tadi yang nggak ada kopi tadi siang. Iya, saya konsen, saudara, hari ini. Iya, hari ini benar-benar hari yang luar biasa buat saya. Berani buka, berani bertanggung jawab untuk nutup doa puasa. Haleluya. Jadi saudara, saya mau lanjutkan. Ya, rest adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau beristirahat atau tetap memikul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan membuat
Hidup kita nggak bahagia. Banyak orang-orang percaya, banyak para jemaat Tuhan, para PPG, para pekerja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, nggak happy hidupnya, nggak bahagia. Kenapa saudara? Kurang uang? Enggak. Mobil ada, rumah ada, duit banyak, tapi nggak happy. Kenapa? Perlu istirahat Pak, Bu. Pendeta juga butuh istirahat dalam hadirat Tuhan. Men? Iya, jangan sok sibuk loh. Ya. Haleluya. Kalau engkong, ayo terus, cari terus, jos, gitu kan ya. Mana bisa saudara, ya, ya nge-grab, ya, puji Tuhan, haleluya, kau baik Tuhan, haleluya, meremata, nabrak saudara. Ya. Sekalipun saudara supir Grab atau Gojek, saudara perlu duduk diam, rest, amin. Kekuatan rohani kita, roh kita dikuatkan. Kekhawatiran, kecemasan, semuanya diambil sama Tuhan. Sama seperti seorang seorang anak bertanya sama ayahnya, kenapa ayah suka berdoa pagi sama malam berdoa, tapi kita masih tetap sama. Pak, ayah dapat apa? Si ayah bilang, ayah nggak dapat apa-apa, tapi justru ayah banyak kehilangan dari hidup ayah. Loh kok bisa begitu? Ya, justru pada waktu ayah duduk berdoa, datang sama Tuhan, semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tentang masa depan, kekhawatiran bagaimana bayar tagihan, bagaimana menghadapi masa depan, semuanya itu diambil satu persatu oleh Tuhan. Pak ayah mengalami banyak kehilangan. Di mana kehilangannya? Waktu rest dalam hadirat Tuhan. Semakin saudara berusaha untuk menyelesaikan masalah saudara, semakin saudara terpuruk, semakin saudara takut, saudara akan melihat panah-panah si jahat meluncur deras dan tombak-tombak dan juga kereta perang terus menghadang kita. Tetapi pada waktu kita menghentikan, kita berhenti dan seperti Tuhan juga berhenti setelah dia penciptaan, ya, dia juga istirahat, saudara. Ya, begitu juga hidup kita butuh istirahat di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Dalam Efesus 2 adalah ayat yang ke-6, saudara. Ya, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam kurung saya katakan di situ dalam bahasa asli dalam bahasa asli yang saya tanda merah itu yaitu duduk bersebelahan dengan Yesus. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam terjemahan yang lama, saudara, terjemahan yang asli ini bahasa yang aslinya, saudara. Ya, ini dalam terjemahan King James yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahan lama dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, ia sudah membangkitkan dan mendudukkan kita beserta dengan Kristus itu di surga, supaya pada segala masa yang akan datang kelak, ia menunjukkan kelimpahan, apa saudara? Anugerahnya yang amat sangat dengan kemurahannya kepada kita di dalam Kristus Yesus, saudara. Kalau di dalam terjemahan yang baru dikatakan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di sorga, tapi dalam terjemahan yang asli, dalam King James yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan mendudukkan kita beserta dengan Kristus di surga. Jadi saudara, kenapa kita bisa kuat, saudara?
Ya, kita bisa kuat, kita bisa berkemenangan, kita jadi jemaat, jadi PPG, jadi master, jadi hamba Tuhan yang tangguh pada waktu kita didudukkan, saudara. Kita menyadari bahwa kita sudah didudukkan dan kita bersebelahan bersama dengan Yesus. Ya, jadi Yesus ada di sebelah kita, lalu ada makanan juga. Bukankah Yesus berkata, ya, dia sangat suka, ya, kalau dia bisa masuk lalu makan bersama-sama. Ya, bersama dengan Sakius juga dia berkatakan, aku mau ke rumahmu, aku mau makan bersama denganmu. Saudara, Tuhan Yesus itu suka, saudara, kalau makan-makan, saudara. Ya, saudara suka makan-makan? Waduh, ya, timbangan nggak mau turun-turun nih, saudara. Ya, buka puasa lebih kencang lagi makannya, saudara. Ya, jadi firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya memberikan tempat, tetapi bicara tentang duduk bersama-sama. Ini bicara bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Lu nggak usah pikirin macam-macam dah, duduk sama gue aja, kata Tuhan. Semuanya itu urusan gue. Semua panah-panah kupatahkan, semua tombak kutumpulkan, semua kereta-kereta perang kubakar habis dengan api. Saudara dan saya, duduk saja dalam hadirat Tuhan, rest bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan, amin. Seringkali, saudara, kita sepertinya, waduh, begini amat ya kehidupan. Bapak Ibu, happy, saudara. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Iya. Ulangan 28 ayat 13. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Nah, saudara, ini saya ambil karena di dalam ayat 7 tadi, di dalam Efesus, saudara, dikatakan bahwa ia menunjukkan kelimpahan anugerahnya yang amat sangat dengan kemurahannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ya, bahkan sebelumnya dikatakan ayat 7, supaya pada segala masa yang akan datang kelak ia menunjukkan kelimpahan kepada kita. Ya, kemurahannya, anugerahnya, ya, di dalam Kristus Yesus. Ya, karena ini sudah dijanjikan Bapak Ibu dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan engkau akan tetap naik dan bukan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini janji Tuhan, saudara. Ulangan 28 ini adalah doa berkat. Saudara setiap pulang dari gereja ada doa berkat. Betul, Bapak Ibu? Iya, kita menerima doa berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menerima doa berkat ini, Bapak Ibu, ya. Dan kita bisa mengaminkan doa berkat ini, ya. Dan Bapak Ibu, kita punya Allah yang luar biasa, ya. Dia yang menjanjikan adalah setia. Katakan, dia adalah setiawan. Amin. Dia adalah setia, Bapak Ibu. Jadi doa berkat ini akan kita terima kalau apa? Ada syarat itu Bapak Ibu. Ada kalau apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, lalu kau lakukan dengan setia. Allah kita setia, tetapi ada syarat untuk terima berkat ini. Jadi kepala bukan ekor, naik nggak pernah turun, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Ya, kalau kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Yang jadi masalah adalah apakah kita mampu melakukan semua perintah Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Apakah saudara mampu, saudara, melakukan semua firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan? Kita nggak mampu, Pak. Halo, kita nggak mampu. Tuhan beri kekuatan. Kita nggak mampu, Pak, Bu. Kita manusia. Kita ini manusia, kita nggak mampu.
Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Ya, seharusnya kita nggak mampu untuk melakukannya dan kita tidak menerima janji berkat Tuhan ini. Tetapi karena Yesus, saudara, sudah mati di kayu salib. Dan saudara, seharusnya tugas kita adalah kita hanya percaya sama satu nama Yesus, lalu memandang kepada salib Yesus, dan semua janji-janji Tuhan itu kita terimanya karena anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Kita tetap melakukan dengan setia semua perintah-perintah Tuhan. Kita tetap setia melakukannya, Bapak Ibu. Ya, kita harus melakukannya. Tetapi untuk sempurna kita nggak bisa sempurna. Tapi Yesus sudah menyempurnakannya pada waktu dia di kayu salib. Katakan, amin. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan Allah? Nggak ada, saudara. Ya, dengan sempurna nggak ada. Selalu aja kita gagal, Bapak Ibu. Di sisi ini kita ada kegagalan. Sebab itu Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib supaya segala masa Ia menunjukkan kelimpahan anugerahnya. Dalam segala masa, segala situasi, keadaan, dalam segala tahun-tahun apapun, saudara, yang sudah kita lewati, yang akan kita lewati, Ia akan menunjukkan kelimpahan anugerahnya. Selama kita duduk beserta dengan Kristus, Tuhan yang akan membereskan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Kita nggak perlu khawatir lagi. Katakan amin. Kuncinya adalah percaya. Percaya. Percaya saja. Kuncinya adalah percaya dengan rest, beristirahat atau sabat, berdiam dengan Tuhan Yesus, makan bersama Dia tanpa rasa khawatir, duduk diam, makan roti. Apa itu roti? Firman Tuhan. Amin. Iya. Fokus kita hanya kepada salib Yesus. Kita hanya duduk diam bersama dengan Yesus. Kita hanya memandang kepada Yesus. Yesus yang akan membereskan. Yesus akan membela kita. Kita hanya duduk diam bersama dengan Tuhan. Makan roti yang Tuhan sediakan. Makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan tangguh di tahun 2024 kalau sibuk dengan berbagai urusan dan tidak duduk bersama Yesus, makan dan minum bersama Dia. Firman berikan kekuatan, Roh Kudus berikan kesegaran. Bagaimana kita bisa tangguh di tahun 2024? Duduk diam, makan roti sebanyak-banyaknya bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah kekuatan Bapak Ibu. Disitulah kekuatan Bapak Ibu. Kita dapat kesegaran baru karena Roh Kudus yang menyegarkan hidup kita. Bukan pada waktu kita sibuk, tapi pada waktu kita duduk bersama dengan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Kita akan lewati tahun 2024. Menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat. Menjadi pendeta, hamba Tuhan, master, PPG yang kuat, yang tangguh. Kalau kita rest, istirahat dalam hadirat Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan bersebelahan. Kita makan bersama-sama dengan Dia. Perbanyak makan roti firman Tuhan. Pak, Bu, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi jemaat yang tangguh. Kita menjadi jemaat yang cengeng, selalu lemah. Tetapi kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, memakan roti itu, kita akan terus kuat. Kita 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 tangguh. Kita tangguh. Kita kuat. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita kuat. Bukan karena kita sibuk, saudara, tetapi karena kita duduk diam, rest, diam. Oh, haleluya. Ya Allah,
Lagi rest saudara. Ya Allah. Kita lagi rest saudara. Ya Allah baik, Allah baik, baik. Itu namanya sedang rest saudara. Ya Allah baik. Padahal di sini banyak ganjelan. Padahal sakit belum sembuh saudara. Banyak tagihan yang belum terbayarkan. Itu seperti panah-panah yang terus meluncur. Tombak-tombak yang terus meluncur ke arah kita. Ya Allah. Ini kita rest saudara. Allah baik. Amin. Ya. Nah itu seperti inilah rest saudara. Duduk diam, nangis. Biarkan Roh Kudus menjamah saudara. Segarkan jiwa saudara. Gak salah saudara kita cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi kita butuh waktu. Duduk diam bersama dengan Tuhan Pak Bu. Halo Bu. Amin. Iya. Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu saudara. Kalau bunga bakung di ladang saja Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara kita. Tuhan cukupkan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Boleh nyanyikan. Tuhan hiasi. Amin. Tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan hinakan Amin. tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan saat berdoa, Tuhan saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu perhatikan itu. Kalau bunga bakung di ladang aja Tuhan hiasi tanpa kerja, apalagi kita orang percaya yang berdagang, punya toko, jadi karyawan, berangkat pagi, pulang malam. Tuhan pasti dandani kita. Perhatikan saudara, burung-burung di udara. Dia nggak punya lumbung, dia nggak pernah bekerja. Tapi Tuhan pelihara, apalagi kita, umat kesayangannya. Yang Tuhan inginkan adalah, ayo anakku, duduk, rest. Duduk, rest bersamaku. Semuanya aku urus. Segala perkara aku yang urus. Yang kuinginkan adalah mari bersama denganku. Aku berikan kekuatan, ketangguhan, sukacita, kebahagiaan hanya ada di dalamku. Perhatikanlah bunga bakung di
bersama-sama. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Memangnya Tuhan gak tahu apa yang saudara sedang hadapi? Saudara datang malam hari ini kumpul di dalam doa, puasa 10 hari ini hari yang terakhir. Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu Pak, Bu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu sakitmu. Tuhan ngerti Pak, Bu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau percaya, Tuhan bekerja. Yes, Tuhan, amin. Yang dibutuhkan hanya percaya, Bu, Pak. Amin, Tuhan. Hanya percaya. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan memberkati. Kita mau jemaat, umat Tuhan yang tangguh, yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita melayani dengan hati yang bersyukur, bukan dengan beban yang berat. Kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita jadi orang yang bahagia. Biarkan air mata saudara mengalir. Tuhan melihat air mata saudara. Amin. Gak apa-apa saudara menyeka dengan tisu, dengan sapu tangan. Tuhan ada bersama dengan saudara di bangku-bangku saudara, yang di atas juga. Tuhan mau menjamah saudara. Dia mau pulihkan hidup saudara, dia mau kuatkan saudara, supaya saudara menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat. Mungkin saudara tahun-tahun lalu, saudara berkata, saya udah gak kuat lagi Tuhan. Saya udah gak kuat lagi, saya udah gak mampu lagi berjalan. Saya mau katakan tahun 2024, Tuhan bersamamu. Rest, duduk bersama dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, makan roti sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus segarkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralabaka syarala. Adakah saudara yang hari ini saudara merasa takut menghadapi masa depan di tahun 2024? Saudara sedang mengalami depresi. Boleh saudara angkat tanganmu kepada Tuhan, bukan kepada saya. Katakan, Tuhan, inilah saya. Saya seringkali nangis di tengah malam. Seringkali saya berteriak, Tuhan. Saya butuh Tuhan. Terima kasih, angkatlah tanganmu. Haleluya, Tuhan melihat tangan-tanganmu. Waktu engkau nangis, waktu engkau merasa gak berdaya, Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti kok, Tuhan gak pernah melecehkan. Kalau manusia melecehkan pada waktu saudara ngomong, saudara mengutarakan beban saudara, orang lain mungkin akan ketawain saudara, tapi Tuhan gak pernah mentertawakan saudara. Dia mau rangkul saudara, dia mau menghapus air matamu, dia mau menguatkan engkau. Dia mau saudara tahun ini menjadi umat yang tangguh, umat yang kuat, perkasa. Haleluya.